Shalom saudara-saudara. Saat ini saya ingin menyaksikan betapa kasih Tuhan menyertai hidup saya selama setahun ini, setahun belakangan ini. Saya menyaksikan bagaimana memang dalam setahun ini kita semua mengalami masa-masa yang tidak gampang, di mana kita semuanya menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum reda, belum selesai. Jadi di Maret tahun lalu kakak saya kena COVID-19. Saat itu baru pertama kali COVID itu mulai menyerangnya ya, gitu. Nah, karena saturasinya rendah, akhirnya beliau masuk ke ICU. Kakak saya ini nggak menikah, dan karena di keluarga adalah saya yang masih bisa untuk take care dia, jadi saya lah yang take care dia gitu. Ya, meskipun secara resiko saya juga berisiko sih, umur saya sudah di atas 50 tahun dan saya juga mempunyai penyakit tertentu yang katanya resiko kalau kena COVID, tetapi ya nggak ada orang lagi gitu. Meskipun di ICU tidak bisa ditengok, tetapi dokter menginginkan kita ada di sana karena keputusan-keputusan diambil itu cepat sekali. Jadi kita masih harus ada orang yang di situ untuk menandatangani pernyataan apakah dikasih obat ini atau dipasang alat ini dan sebagainya. Setelah 2 bulan di ICU, kakak saya bisa dipindah ke ICU. Nah, tetapi karena tidak ada kemajuan, maksudnya keadaannya makin menurun. Jadi waktu itu dokter memanggil saya di ruang ICU, di tengah-tengah pasien, itu sambil duduk melihat orang-orang pasien dan melihat keadaan kakak saya disuruh memilih apakah pengobatan itu dalam tanda petik dihentikan dengan mencabut semua alat-alat pertolongan hidup kakak saya, ataukah akan dia dikasih obat antibiotik terakhir yang dosisnya luar biasa yang menyebabkan kerusakan permanen dari organ tubuh, salah satu organ tubuh. Tentunya keputusan ini nggak gampang karena ya itu kakak saya. Terus yang kedua, saya juga takut disalahkan dengan keluarga saya yang lain. Dan keputusan itu nggak bisa ditunda sampai beberapa jam, dan saya harus memutuskan saat itu juga. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, apa yang mesti saya lakukan? Ya, lalu ada impresi dalam diri saya bahwa mengatakan bahwa nyawa itu Tuhan yang punya, gitu. Kita nggak bisa berhak untuk mencabutnya sekarang atau kapan, itu enggak gitu ya. Jadi itu terserah Tuhan. Jadi pada saat itu saya pikir, oh ya, saya mesti makan pilih yang kedua. Tapi mungkin ada kerusakan permanen, yaitu urusan nantilah. Tetapi saya bilang, saya minta konfirmasi saya mau tanya sama dokternya, dok, seandainya yang terbaring itu adalah ada keluarga dokter, apa yang dokter lakuin? Dokternya menjawab yang sama, itu bahwa dia akan mengupayakan dengan segala cara. Saya bilang oke, kalau begitu saya juga mempunyai keputusan yang sama. Jadi formulir itu saya tanda tanganin. Saya berserah kepada Tuhan. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang terbaik, ya saya serahkan semuanya. Setelah menandatanganin itu, ya ada damai sejahtera dalam hidup saya. Tapi saya terus berdoa, saya bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu kakak saya yang satu. Kakak saya yang lain, satu lagi itu menderita kanker stadium 4 dan sudah divonis dokter usianya tinggal 1 tahun lagi. Meskipun demikian, kita tidak bisa biarkan dia seperti itu. Dan laki-laki karena dia tidak mempunyai suami, janda ya, dan anaknya masih belum bisa untuk take care. Jadi saya lagi yang mendapatkan berkat untuk take care dia. Jadi mondar-mandir saya dari rumah sakit ke rumah sakit. Rumah sakit waktu itu tuh kan tidak beroperasi ya,
gelap sekali gitu, seperti film-film horor. Tentu saya takut kalau masuk ke lorong gitu dengan pakai baju APD, pakai topi, pakai kaos kaki panjang dan sebagainya dengan perlengkapan seperti itu. Itu kondisinya itu tidak mendukung untuk saya bisa nggak takut gitu, tapi itu menakutkan sekali. Di lain pihak, company tempat saya bekerja mengalami situasi yang tidak enak juga. Tagihan tidak ada, proyek tidak ada, tetapi bunga bank tetap berjalan. Karyawan harus kita gaji. Dalam keadaan begini, ya tentu saya tidak bisa membayar bunga bank, tidak bisa membayar supplier, makian dan debt collector dan sebagainya. Setiap kali itu datang ke kantor. Saat itu saya cuma bilang, Tuhan, tolong, saya mesti kayak gimana? Tuhan memberikan impresi kepada saya, jujur. Cuma satu kata yang itu, jujur, katakan apa adanya. Jadi saya pada waktu di bank saya ngomong apa adanya. Saya minta restrukturisasi karena keadaan yang seperti ini. Saya juga ngomong kepada supplier yang menagih bahwa saya saat ini memang tidak bisa membayar kalian, tetapi ya saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya dapat tagihan ya saya akan bayar. Begitu. Anehnya pada saat saya jujur, saya mengatakan yang sebenarnya, itu mereka itu dengan baik dan mau membantu saya. Saya percaya itu karena Tuhan yang melembutkan hati mereka, bukan karena kepintaran saya ngomong atau karena saya melas atau kayak gimana, tetapi Tuhanlah yang melembutkan hati mereka, dan Tuhanlah yang mengirim kepada saya untuk mereka tuh juga membantu. Bahkan mereka memberikan solusi kepada saya, meskipun nggak semuanya. Teror masih ada ya. Jadi handphone suka saya tinggal karena saya takut kadang-kadang untuk terima telepon. Bukan takut ya, tapi males terima telepon gitu. Saya harus memecat karyawan saya, setengah dari karyawan kita pecat, 40 orang kita pecat, kita PHK-kan gitu. Nah, balik kepada kakak saya, setelah 3 bulan dirawat di rumah sakit ya, Pak Rahmat Manulang, sempat saya mintain untuk mendoakan beliau ya. Dan ternyata memang kerusakan itu ada, tetapi Tuhan memberikan kerusakan yang paling minimal, yaitu di telinganya. Telinga kiri cuma 20% bisa mendengarnya, dan telinga kanan cuma 50%. Ya, puji Tuhan. Kakak saya yang kedua yang cancer akhirnya dipanggil pulang ke surga, dan dia sudah damailah di sana. Company yang tempat saya bekerja masih struggle hingga saat ini. Tetapi karyawan yang kita PHK, puji Tuhan mereka sudah mendapatkan pekerjaan, dan kita menemukan hal-hal yang win-win solution yang untuk membayar pesangon mereka. Dan Tuhan memberikan berkat pada saat saya harus membayar pesangon itu ada gitu. Jadi selalu save by the bell, ini save by God gitu ya itu. Nah, sampai saat ini saya masih menghadapi itu, tetapi saya tahu bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan setia pada janjinya. Saya cuma tahu bahwa Tuhan melatih saya untuk bertempur, dan tangan saya dilatih untuk berperang. Dan Tuhan membawa saya dari kemenangan ke kemenangan. Ini untuk menunjukkan bahwa ini loh, aku tuh gak ninggalin kamu gitu. Kamu mesti tak kasih kekuatan, kamu pemenang, bahkan lebih dari yang menang. Bahkan saya juga menghadapi sakit penyakit dalam tubuh saya, tetapi kok ya meskipun dalam kelemahan saya tetap bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Itulah teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan takut pada saat kita percaya Tuhan menyertai kita. Memang Dia yang setia dan adil menyertai kita selalu. Jangan takut. Tuhan memberkati kita semua.